Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi 8 April 2024. Saudara, berita belakangan ini di negeri kita disibukkan dengan berita soal petisi atau protes tuntutan kepada hasil pemilu kemarin. Dan di pulau kita, Pulau Bangka, berita yang marak terjadi saat ini adalah soal bagaimana perekonomian di Bangka yang menjadi tersendat karena kasus-kasus korupsi yang terjadi bertahun-tahun dan bagaimana kelanjutannya nanti. Banyak orang mengeluh perekonomian sedang melesu, melambat, dan tidak sedikit orang mengalami berhenti bekerja dan dagangannya menjadi omsetnya berkurang drastis dan lain-lain. Saudara, kalau kita memikirkan problema-problema dalam dunia ini, memang bisa menyita pikiran, emosi, dan juga kita bisa kehilangan fokus kita sebagai anak Tuhan. Oleh sebab itu, lewat renungan hari ini saya berharap supaya kita sebagai orang percaya, kita tetap perlu mendoakan, kita tetap perlu memikirkan pekerjaan, perekonomian, kesejahteraan bangsa kita, kota kita, dan pulau kita. Tapi biarlah tuh lewat renungan hari ini kita juga diingatkan kembali bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita lanjutkan perenungan kita dari Injil Matius. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga 38. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, tolonglah kami untuk kami tidak kehilangan fokus kami sebagai umat Tuhan. Memang dalam hidup kami akan Engkau izinkan mengalami berbagai pasang surut dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini Tuhan ada banyak berita yang bisa membuat hati kami gelisah, dan juga keadaan-keadaan yang tidak menentu akan masa depan, terutama di daerah kami di Pulau Bangka. Tapi biarlah Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu di masa senang maupun di masa sukar Engkau tetap beserta dengan kami. Sehingga Tuhan, teguhkanlah iman kami agar kami bisa tetap setia, kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan satu hal ya Tuhan, kami tidak boleh lupa akan panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami umat-Mu orang Kristen. Pakailah renungan hari ini, pembacaan hari ini untuk mengingatkan kami kepada pesan firman-Mu, yaitu kami selama hidup di dunia ini harus tetap mengutamakan mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Maka semua yang kami butuhkan untuk menjalani kehidupan ini, Engkau akan memberikannya, Engkau akan menambahkannya. Tambah-tambahkanlah iman kami ya Tuhan, dan berkatilah perenungan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, Matius pasal 9 ayat 35 hingga 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa dalam zaman pelayanan Tuhan Yesus, dunia kita ini memang dipengaruhi oleh penderitaan. Ada penyakit, ada kelemahan. Pada masa itu bangsa Israel sedang dijajah secara ekonomi. Mayoritas dari orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Yesus punya belas kasihan. Tapi menariknya, Tuhan Yesus tidak langsung melenyapkan semua permasalahan, semua persoalan yang terjadi pada masa itu. Sebab tujuan Tuhan Yesus adalah menyediakan keselamatan hidup yang kekal, bukan pembebasan mutlak sempurna di dunia ini. Walaupun Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya dengan melakukan banyak mujizat semasa pelayanannya, dan sekaligus sebagai bentuk kepeduliannya kepada penderitaan manusia pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu saudara, itulah mengapa saya katakan penting bagi kita sebagai umat Tuhan di tengah persoalan-persoalan hidup yang kita masyarakat hadapi bersama, baik itu di Pangkal Pinang, di Pulau Bangka, bahkan di seluruh Indonesia.
Tuhan Yesus punya belas kasihan, Tuhan Yesus peduli. Tetapi Tuhan Yesus punya satu misi yang harusnya menjadi misi kita, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Nah, saudara, saya mengutip dari Pendeta John Piper 4 hal yang bisa kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, Yesus melihat adanya kebutuhan. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, dalam kehidupan kita bisa melihat orang-orang di dunia ini banyak yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, dan mereka kelelahan. Manusia tanpa Kristus sama dengan domba tanpa gembala. Mereka akan tersesat dan kelaparan dan pada akhirnya akan mati diterkam serigala, yaitu iblis. Mungkin orang-orang Kristen yang Anda kenal saat ini sepertinya tidak sesuai dengan gambaran tadi. Mereka mungkin bahkan lebih makmur dari Anda, mereka lebih sehat, mereka nampak lebih berbahagia. Saya harap tidak. Sebagai orang Kristen kita harus selalu punya sukacita. Tapi saudara, bila Anda melihat dengan mata Yesus dan tidak disesatkan oleh kepercayaan diri orang-orang yang belum percaya itu, maka saudara akan memandang mereka seperti Yesus memandang mereka. Itu sebagai domba-domba yang hilang, yang kalau tanpa gembala, mereka akan terhilang dan tidak ada keselamatan. Tapi kalau mereka memiliki gembala yang agung, mereka akan diselamatkan. Yang pertama, adanya kebutuhan. Yang kedua, sadari juga bahwa Tuhan Yesus melihat dengan belas kasihan, timbul belas kasihan. Kata yang dipakai di sini punya makna literal, berbelas kasihan sampai perut itu bergejolak. Kapan terakhir kali Anda merasakan emosi yang begitu kuat sampai mempengaruhi tubuh Anda? Ya, perut bergejolak, bukan karena salah makan, saudara. Tuhan Yesus melihat orang-orang itu setelah dia melayani, hatinya, tubuhnya bereaksi. Yang ketiga, sadari juga bahwa Yesus melihat adanya potensi yang besar. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Kiasan yang Tuhan Yesus pakai kepada orang banyak itu berubah. Orang banyak itu bukan hanya seperti domba yang malang yang terlantar tanpa gembala, tetapi mereka juga adalah seperti gandum, ladang gandum yang telah matang, yang siap untuk dituai. Berarti ada potensi keselamatan, ada potensi perubahan, ada potensi kebangunan rohani yang besar. Jadi kita dipanggil tidak hanya melihat sekeliling kita dengan belas kasihan kepada sesama, tetapi juga dipanggil untuk melihat dengan suatu sikap positivisme, ya, harapan, dan punya kerinduan seperti Yesus yang menantikan nikmatnya masa penuaian. Pikirkan beberapa teman atau keluarga Anda yang belum percaya kepada Yesus. Sekarang coba lihat mereka sebagai orang-orang yang berpeluang, punya kemungkinan, punya potensi menjadi orang-orang kudus, ahli waris kerajaan Allah, kerajaan surga. Bukankah itu harapan yang luar biasa? Satu impian, visi yang bisa membangkitkan gairah kita untuk memberitakan Injil kepada mereka, untuk mendoakan mereka. Mungkin Anda tergoda untuk merespon bahwa orang-orang yang Anda pikirkan tadi, ya nampaknya mustahil untuk berubah, bertobat menjadi orang Kristen. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus pernah mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum ketimbang orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Maka mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Respon mereka pesimis. Kalau begitu siapa yang bisa selamat? Tetapi Tuhan Yesus kemudian menambahkan perkataan ini. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Karena Allah adalah yang maha kuasa. Allah adalah pembuat mujizat.
perubahan hati yang keras, hati yang menolak Tuhan, hati yang jahat, mungkin bagi Allah. Bila kita mengandalkan kepandaian manusia untuk menceritakan, untuk meyakinkan, saudara, kita berharap kepada keterbatasan manusia. Tetapi yang dunia ini butuhkan bukanlah orang pintar berdebat, orang yang mahir berargumentasi, tetapi lebih utama adalah orang-orang yang mau berserah, yang memberi diri, yang mau bergantung kepada Allah, sehingga dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memimpin, yang memberinya kuasa, pengaruh untuk bersaksi dan untuk mempertobatkan orang lain. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk melihat potensi yang besar. Yang keempat, kebangunan rohani itu, saudara, sangat berkaitan dengan doa. Tuhan Yesus melanjutkan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, kita mungkin merasa ada keanehan. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Kenapa minta tolong kepada pemilik ladang untuk mengutus lebih banyak pekerja? Saudara, jawabannya adalah karena Tuhan bukan mengajarkan kita bahwa Bapak tidak tahu kalau di sini kekurangan pekerja, atau dia perlu diingatkan. Allah tahu, Bapak tahu. Tetapi kenapa berdoa seolah meminta bala bantuan? Dan memang betul kita meminta bala bantuan. Jawabannya adalah Allah lebih suka bila kebangunan rohani, pertobatan orang-orang itu terjadi sebagai jawaban doa. Bukan sesuatu yang Allah sendiri lakukan. Dia lebih rindu supaya pertobatan itu melibatkan kita lewat doa-doa kita, lewat upaya-upaya kita, lewat perkataan dan kesaksian hidup kita. Memang Allah yang menyelamatkan, tetapi dia lebih suka kalau dia menyelamatkan sebagai respons dari doa-doa dan permohonan kita. Allah bisa saja mengirimkan kebangunan rohani dengan satu orang cukup, misalnya untuk mempertobatkan seluruh kota Niniwe. Tetapi ada kalanya Tuhan ingin mempertobatkan 1, 2, 5, 100 orang karena upaya bersama, upaya dari lebih banyak umat Tuhan yang bersatu hati, bersepakat, berdoa bagi jiwa-jiwa yang masih terhilang. Jadi itulah mengapa Tuhan Yesus mengajarkan, tuaian banyak, pekerja sedikit, mintalah kepada Tuhan empunya tuaian supaya dia mengirimkan lebih banyak pekerja, supaya terjadi panen raya. Dan itu terjadi karena kamu meminta, karena kamu merespon, karena kamu juga merindukan. Alangkah indahnya, saudara, kalau kita melihat pertobatan orang-orang yang selama ini kita doakan, orang-orang yang selama ini kita kasihi, kita menjaga hidup kita agar tidak menjadi batu sandungan. Pada akhirnya orang itu diselamatkan oleh Tuhan dan kita sendiri ikut terlibat di dalamnya. Ada sukacita yang lebih besar kalau seandainya orang itu bertobatnya, kita tidak melakukan apa-apa, hanya Tuhan yang melakukannya sendiri. Tuhan tetap dapat kemuliaan, tetapi kita juga tidak mendapatkan upah pujian apa-apa, tidak ada andil apa-apa dari diri kita. Tapi inilah indahnya pekerjaan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu mau melibatkan kita. Di masa yang krisis apalagi, saudara, di masa yang sukar seperti saat ini, kalau kita tetap peduli, mendoakan, meskipun kita mungkin mengalami kesusahan juga, tetapi kita tetap menyisihkan waktu, energi, bahkan harta kita walaupun tidak seberapa untuk menolong orang-orang yang lebih susah dari kita. Disitulah kesaksian kita akan menjadi lebih nyata, lebih terasa oleh orang-orang yang belum mendengar Injil. Kiranya renungan hari ini boleh menolong saudara untuk tetap semangat, tetap fokus kepada panggilan kita sebagai umat yang injili, umat yang menjadi saksi Injil bagi zaman kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.